Seringkali kan kalau kita dengar kisah para santa atau orang suci, rasanya tuh kayak dongeng, sosok-sosok sempurna yang jauh banget dari kehidupan kita. Tapi gimana kalau saya bilang, ada kisah nyata tentang seorang ratu yang menukar mahkotanya dengan jubah kaum miskin. Ini bukan dongeng loh, ini adalah kisah transformasi radikal dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang ratu yang hidupnya super mewah bisa berakhir melayani penderita kusta di rumah sakit yang dia bangun sendiri? Apa sih yang mendorong dia? Yuk, kita telusuri perjalanannya buat nemuin jawabannya. Oke, untuk bisa ngerti pilihan hidupnya yang luar biasa itu, kita harus mulai dari awal. Babak pertama hidupnya itu bukan tentang penderitaan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tentang kemewahan, kekuasaan, dan yang paling bikin kaget, sebuah cinta sejati. Awal hidupnya sih ya persis seperti yang kita bayangin dari seorang putri kerajaan. Lahir tahun 1207, dijodohin waktu masih balita, terus nikah di usia 14 tahun. Tapi disinilah ceritanya jadi beda. Pernikahan yang diatur ini, secara ajaib malah tumbuh jadi cinta yang mendalam banget sama suaminya, Louis. 6 tahun pernikahan mereka itu benar-benar masa-masa kebahagiaan murni. Nah, ini poin penting banget nih. Rasa iba Elizabeth itu bukan muncul karena dia menderita. Jauh sebelum tragedi menimpa hidupnya, bahkan pas dia lagi di puncak kekuasaan sebagai ratu, hatinya itu emang udah buat kaum miskin. Udah jadi bagian dari dirinya gitu loh. Dan ini bukan sekedar amal dari jauh ya. Dia sampai rela ngasih jubah kenegaraannya yang notabene simbol status tertinggi. Dia bangun rumah sakit. Dan yang paling luar biasa, dia datang setiap hari buat merawat pasien pakai tangannya sendiri. Coba bayangin, ini tindakan yang radikal banget buat seorang ratu di abad ke-13. Oke, sekarang kita masuk ke titik balik yang dramatis banget dalam hidupnya. Dunia sempurnanya yang dia bangun dengan cinta itu bakal hancur berkeping-keping. Jadi, di tahun 1227, suaminya yang dia cinta banget, Louis, berangkat ikut perang salib ke-6. Sayangnya, Elizabeth nggak akan pernah lihat dia lagi. Louis meninggal karena wabah dalam perjalanan. Dan dengan satu kabar itu, seluruh dunianya runtuh. Kata-katanya ini dalam banget. Coba kita renungin sebentar. Dengan satu kalimat ini, kita benar-benar bisa ngerasain betapa hancur hatinya. Buat dia, kematian Louis itu bukan cuma kehilangan suami, tapi akhir dari segalanya. Dan seolah-olah duka itu belum cukup, pengkhianatan malah datang dari orang-orang terdekatnya. Keluarga suaminya itu udah lama nggak suka sama kedermawanannya, dianggap buang-buang uang. Selama Louis hidup, dialah yang lindungin Elizabeth. Tapi sekarang, dia sendirian dan jadi sasaran empuk. Mereka nggak pakai lama. Ratu yang baru aja kehilangan suaminya itu diusir dari istananya sendiri. Di tengah musim dingin loh, cuma bareng 3 anaknya masih kecil. Bayangin deh, dalam sekejap hidupnya berubah 180 derajat. Dari hangatnya istana ke dinginnya jalanan. Kita masuk ke babak ketiga. Disinilah di tengah penderitaannya, Elizabeth bikin sebuah pilihan yang krusial. Ini momen yang bakal menentukan sisa hidupnya. Pas lagi di titik terendahnya, ada tawaran buat kembali. Pamannya mau dia nikah lagi sama bangsawan lain, balik lagi ke kehidupan nyaman. Ini kesempatannya buat dapatin lagi semua yang hilang. Tapi Elizabeth ngeliat jalan yang lain. Dia tolak mentah-mentah tawaran dunia dan memilih sumpahnya sendiri. Seberapa serius sih sumpahnya, sampai-sampai dia ngancam mau motong hidungnya sendiri. Gila kan? Ini tindakan super drastis buat mastiin gak ada lagi laki-laki yang mau nikahin dia. Biar dia bisa fokus total sama jalan barunya. Ini baru namanya komitmen total. Tentu aja, buat ngejalanin sumpahnya itu, dia butuh semacam wadah atau struktur. Dan dia nemuin itu di Ordo ketiga Fransiskan. Ini pas banget buat dia. Sebuah komunitas buat orang biasa yang mau hidup miskin dan melayani, ngikutin jejak Santo Fransiskus. Akhirnya, sebagian mas kawinnya dikembaliin. Nah, kira-kira apa yang dia lakuin? Beli rumah yang nyaman buat anak-anaknya? Enggak. Dia pakai semua uangnya sampai habis buat bangun rumah sakit di Marburg. Disitulah dia bakal ngabisin sisa hidupnya merawat orang-orang yang paling menderita. Oke, sekarang kita lihat bagian akhirnya. Gimana hidupnya yang super singkat itu justru meninggalin warisan yang luar biasa besar dan abadi. Cuma 24 tahun. Bayangin, seluruh transformasi hidupnya,
Dari ratu jadi janda terbuang, sampai jadi pelayan kaum miskin, semuanya terjadi dalam waktu yang singkat banget. Ini yang bikin pencapaiannya makin wow, luar biasa. Dan dampaknya itu langsung kelihatan. Cuma 4 tahun setelah dia meninggal, dia langsung diangkat jadi santa. Kok bisa secepat itu? Soalnya banyak banget laporan mujizat penyembuhan yang terjadi di makamnya. Pengaruhnya itu kuat dan instan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari hidup Elizabeth? Kisahnya ngajarin kita kalau kemuliaan sejati itu bukan soal mahkota, tapi soal cinta yang ditunjukin lewat tindakan. Dia buktiin kalau penderitaan yang paling dalam sekalipun bisa jadi jalan menuju tujuan hidup yang paling mulia. Imannya jadi pegangan, dan pelayanannya jadi warisan yang gak akan pernah lekang oleh waktu. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Kisah Elizabeth nunjukin kalau sesuatu yang luar biasa bisa lahir dari kehilangan yang paling menyakitkan. Pertanyaannya, kekuatan apa itu sebenarnya? Dan gimana caranya kita bisa nemuin kekuatan itu dalam hidup kita sendiri? Nah, ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.